Nama Yesus Tuhan, kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Di awal bulan kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Bapak Ibu Saudara, iman percaya kita dalam Gereja Betel Indonesia mempercayai pengakuan iman ini dan sama-sama menjadi dasar dari kepercayaan kita di Gereja Betel Indonesia. Kita akan baca bersama-sama pengakuan iman GBI. Sama-sama, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara salam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukum kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita hari ini. Kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, fokus kita untuk menyembah Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan sebagai ungkapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Bukankah kita punya Tuhan yang begitu baik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Yang sepakat sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Katakan, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan, selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat
Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes, Lord. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku yang mengucap syukur sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur tempat kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu Tuhan, dan hati kami berlimpah, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, kita mau sembah Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya. Ku sembah Tuhan. Kami angkat suara kami dan memuji Tuhan, sebab Tuhan baik untuk selamanya, dan kasih setianya gak pernah habis di hidup kami. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu Tuhan Allah semesta alam. Biarkan mulut kami penuh dengan pujian pagi hari ini. Biarkan hati kami berlimpah dengan sukacita. Bahkan setiap hati yang hancur, bahkan setiap air mata Tuhan tampung di kirbat-Nya yang kudus. Oh, glory bagi-Mu, ya gunung batu dan keselamatan kami, menara perlindungan kami, Tuhan yang kami andalkan, yang dapat ku percaya. Tiada yang lain, tiada seperti-Mu, Kau Bapakku yang baik. Tuhan merindukan sebuah hubungan yang intim antara kita dengan pribadi. Mari pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita
kita mengambil bagian dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Puji Dia. Ungkapkan syukur dan mazmurmu lewat pujian dari mulutmu Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli akan suaramu apapun itu, gak usah malu, mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dia pribadi yang mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan dalam hidup kita hari ini. Dia Allah yang bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Yes. Yes. Come on. Sembah Dia. Naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Dia bertahta di atas pujian penyembahanmu hari ini. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami menerima kelegaan dari-Mu Tuhan. Biarkan hati kami yang haus ini Tuhan boleh penuh dengan sukacita dari-Mu. Jesus Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Yang percaya katakan, ku pandang wajah-Mu. Oh, pertolonganku datang dari-Mu. Yes, peganglah, jangan lepaskan. Biarkan kami tetap di dalam kendali-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Oh, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yes, nyatakan, pertolonganku datang. Hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kami pandang Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu. Yes, biar belas kasihan-Mu tercurah. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan, kaulah harapan. Amin. Ya, jemaat Tuhan katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami mengangkat tinggi panji kemenangan dari Tuhan. Kaulah harapan. Yes. Jelas. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu yang berseru. Your eyes upon Jesus. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan. Katakan, kaulah satu-satunya harapan. Harapan. Tiada yang lain. Kaulah harapan.
bersukacita. Sebab Tuhan telah memberikan kami kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kami. Yang siap bersukacita yang telah menang sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jumpai kanan kiri depan belakang mengatakan kamu lebih dari pemenang. Yes. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku harinya siapa? Harinya Tuhan. Ku masukkan, sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Sama-sama pegang tanganmu jemaat Tuhan. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Haleluya, yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan, beri semangat lagi jemaat Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini siapa? Harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girakanku. 1, 2, 3. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Saudara percaya dia sumber kemenangan buat setiap kita, amin. Saudara bersuka cita pagi hari, amin. Yang bersuka cita katakan yes. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Cepat Tuhan saja, katakan semua. Dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami percaya kalau Tuhan yang begitu baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik bagiku, ya Allah baik. Dia baik bagiku, ya Allah baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Sebab kita dijadikan Tuhan menjadi anak-anaknya, amin. Dia baik, yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala raja, segala raja. Oh, yeah.
Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Sungguh tak terukur kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Sama-sama akan puji dikatakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, katakan. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun. Yang percaya sama-sama katakan Sungai Yordan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Kalau raja segala raja, di atas segalanya. Hanya Kau Raja, atas segalanya. Hanya Kau Raja, atas segalanya. Sama-sama katakan. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Tiada yang lain seperti-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Sekali lagi sama-sama semua. Kemuliaan-Mu ya Bapa, dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Katakan hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. Segalanya. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam hadirat Tuhan. Kami nyatakan kalau Raja segala raja yang memerintah dan berkuasa selamanya, sehingga hidup yang kami jalani hari ini Tuhan, bukan mau kami lagi Tuhan, tapi sungguh biarlah Tuhan yang berdaulat penuh di dalam hidup kami. Dan kami membangun hubungan kami lebih intim lagi di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Karena di sana terletak kekuatan dan penghiburan untuk setiap kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku,
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu hanya denganmu Tuhan. Nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Oh, selamanya. Sebab bersama dengan Tuhan terletak kekuatan yang indah dalam hidup setiap kami. Dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Let His presence on you. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Hadiratmu, biarkan rohmu tinggal. Sungguh indah bersamamu, katakan. Sungguh indah katakan selamanya. Selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Kami undang Bapak Gembala. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu katakan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. sungguh indah, Sungguh indah bersama. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati jamahan-Mu, dan sungguh tidak ada saat yang paling indah melebihi ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami merasakan tenang, kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau terus menikmati kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus belajar akan firman-Mu, supaya kami semakin mengerti, memahami akan kasih-Mu, akan panggilan-Mu, akan kehendak rencana-Mu, akan pribadi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Berbicaralah pada kami semua ya Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dikuatkan, kami siap dipulihkan, kami siap ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ya, sebelum saya berkhotbah, seperti biasa ada kata pembuka, cerita mengenai kejadian-kejadian yang sedang terjadi, yang lagi ya mungkin viral atau di luar sana atau saya sendiri mengalami. Jadi saya mau sedikit cerita. Ya, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di kota ya, kampung dari orang tua istri saya, karena istri saya lahir di Jakarta. Jadi bukan kampung halaman istri saya, tapi orang tuanya di Manado. 4 hari saya di sana, ada acara sidang majelis daerah, lanjut dengan jambore anak muda, jambore pemuda dan anak se-Sulutgo, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang hadir ribuan. Bahkan hari terakhir, malam terakhir, KKR terakhir, yang hadir 6.000 lebih anak-anak muda. Nah, waktu itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk melayani mereka, anak-anak muda, dari pengajaran BSK untuk anak muda. Karena ada orang tuanya juga, yaitu gembala-gembala yang hadir. Mereka juga diberi pembekalan BSK, ya dengan tim BSK. Terus juga ada yang anak muda. Jadi saya menyampaikan di hadapan, ya katanya sih 3.000-an. Karena kalau pagi, siang, sorenya itu yang hadir sekitar 3.000-an. Tapi kalau malam pas KKR itu bisa 5.000-an. Bahkan malam terakhir kemarin saya dapat info dan juga sudah ada di, bukan Bapak Ibu ya, ada di grup pejabat itu 6.500 lebih yang hadir. Karena malam terakhir yang KKR itu Pak Gilbert. Ya, saya separuhnya dari Pak Gilbert lah itu. Karena berat badan saya juga mungkin separuhnya dari Pak Gilbert ya. Nah, tapi begini. Ya antara psikologi, psikis ya maksudnya. Tapi juga ada hal rohani juga. Saya sangat terharu sehingga ketika pujian penyembahan, ya saya
bersemangat, saya juga terharu, menangis dan segala macam. Dan ketika saya menyampaikan, saya melihat begitu banyaknya ribuan anak-anak muda. Ya satu hal sih saya bersyukur sama Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk melayani anak muda. Dan satu hal lagi, ini pengalaman pertama kali saya berkhotbah di depan ribuan orang gitu. Bukan berkhotbah sih, memberikan pengajaran ya. Di depan ribuan orang gitu. Dan saya semangat gitu. Semangat sekali. Saking semangatnya, saya lupa diri. Kalau saya ini sudah 52 tahun gitu. Saya ngelompat-lompat, saya teriak-teriak, waduh. Dan seharian saya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu, selama 4 hari. Alhasil pulang-pulang, ya dengar sini kan suara saya kan, rada mendem. Kalau di sana saya begitu bersemangat ikut acara, sampai rumah saya pulang, saya berperang melawan yang namanya flu. Saya banyak istirahat, saya banyak minum vitamin, saya banyak minum air. Tapi satu hal yang saya dapatkan, ya saya senang. Kenapa? Karena saya bisa menjadi berkat di sana. Dan ada cerita yang menarik begini, yang ada hubungan dengan apa yang mau saya khotbahkan sekarang. Yaitu begini, saya setiap hari, setiap kali ngobrol dengan ketua acara yang dulu juga teman waktu sama-sama di DPA, cerita, jadi semua biaya yang dikeluarkan itu ya ratusan juta lah, 500 juta lebih gitu. Dan luar biasanya panitia tahun ini, jadi saya mendapatkan sesuatu yang spesial, yang luar biasa. Saya kesempatan pergi dan tahun ini itu peserta paling banyak, dan tahun ini panitia tidak memungut pendaftaran. Makanya mungkin peserta jadi membludak, jadi banyak. Panitia tidak memungut pendaftaran dan tidak juga, ya istilahnya memungut juga ya, melakukan atau mengadakan kolekte. Terus saya tanya, jadi keuangan dari mana? Nggak ada pendaftaran, nggak ada kolekte sama sekali. Acara pagi jam 9 mulai, jam 9 malam selesai, 12 jam. Diisi dengan banyak hamba Tuhan, bahkan dari Korea. Luar biasanya, ini orang Korea bicara, terus kemudian ditranslate ke bahasa Manado, bukan bahasa Indonesia lagi. Situ. Terus ada tim dari mereka juga ke yang anak-anak mudanya ke sekolah minggu juga. Terus akhirnya kolaborasi, ada satu dari timnya yang jago main drum ternyata. Dan luar biasanya begini, saya melihat, wih, memang kalau orang udah bener-bener jago, udah ahli, jadi hanya latihan sebentar, itu dia bisa langsung menyesuaikan dengan lagu-lagunya. Padahal mungkin dia baru dengar lagu itu sekali, karena lagunya lagu-lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak muda di tempat kita. Di mereka pasti nggak pernah. Tapi wah, sampai saya begitu exciting, saya videoin, saya sampai naik ke panggung waktu acara. Ada keamanan gitu kan. Tapi begitu melihat saya dan seragamnya, seragam BSK, wah langsung silakan Pak, silakan. Wah, saya dapat privilege lah. Saya ke atas panggung, saya sambil saya seneng banget deh. Nah, satu hal begini, ketika bicara duit atau uang, ketua panitia begini, Pak, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan udah siapin. Tuhan sudah siapin. Dan uang dapat dari mana? Ya dari mana-mana orang yang memberi, yang menabur. Terus acara belum selesai, masih kekurangan 60 juta waktu itu. Terus ketua panitia bicara begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, acara ini terselenggara, semuanya sudah ada yang bayar. Ada satu bapak
yang begitu baik membiayai semua acara. Dan Bapak itu juga yang menyumbang pendirian gereja Pak Rubin. Gereja ini ada Pak Rubin semua tuh. Wah, Pak Rubin kaget kan semua. Ini itu semua gitu kan. Bapak ini juga yang menyumbang ini, menyumbang itu segala macam. Dan hari ini saya mau panggil, kita sambut Bapak kita di surga. Wah, semuanya pada ketawa kan. Nah, kami panitia keluar uang 15 juta dan masih kurang 60 juta. Saya tanya pada Bapak ini. Pak ini bilang sudah disiapkan uangnya. Dari mana? Dari Pak Rubin? Dari Pak ini? Akhirnya ditembak. Mereka akhirnya oke. Mereka kasih itu. Pak Rubin agak kaget gitu kan. Akhirnya Bapak itu kasih 10 juta urunan gitu kan. Selesai. Ternyata gak sampai di situ. Pas sudah mau berakhir, ada beberapa yang benar-benar diberkati dan segala macam, mereka pun juga memberi sumbangan. Akhirnya ya surplus lah acara itu. Nah, saya melihat begini, memang kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan sudah siapkan. Jadi untuk pekerjaan Tuhan, kita jangan pernah takut. Untuk apa? Untuk menjalankannya. Kalau itu Tuhan yang suruh, go ahead, jalan. Pasti Tuhan akan sediakan. Tetapi tetap kita berhikmat. Seperti itu. Nah, hari ini saya berkhotbah dengan tema bersahabat dengan Mamon. Pak, emang boleh bersahabat dengan Mamon? Boleh, Alkitab mengatakan demikian. Apa Mamon itu? Saya cari dari berbagai sumber. Mamon itu pada awalnya Mamon itu artinya atau berbicara mengenai harta, mengenai kekayaan, dan juga mengenai uang. Mamon itu, tapi pada dasarnya Mamon itu berbicara tentang harta. Jadi Mamon itu bukan dewa, tetapi ya karena pada akhirnya, menurut perkembangan orang semakin yang tadinya dipercayai dengan harta, dipercayai dengan uang, dipercayai dengan kekayaan, lalu orang mulai mempercayai kekayaan itu, mempercayai uang, mempercayai harta. Dan akhirnya orang mulai mendewakan harta, mendewakan uang, mendewakan kekayaan. Makanya Mamon akhirnya menjadi dewa. Yaitu dewa uang. Orang menyebut Mamon pengertiannya adalah dewa uang. Padahal dari awalnya Mamon itu bukan dewa uang. Mamon itu bicara kekayaan. Tetapi karena orang dari masa ke masa mulai mempercayai, kemudian mulai memuja, akhirnya mulai mendewa-dewakan, dan akhirnya Mamon jadi seperti sosok yang dipuja, dicari, dikejar oleh orang sebagai dewa. Jadi itu pengertian Mamon pada awalnya. Nah, kita baca dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 sampai 13 kita baca bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat 1, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.
Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 13 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi konteksnya pada waktu itu, ini adalah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini hanya sebuah cerita, bukan kejadian nyata. Makanya kita nggak bisa mengambil semua poin yang ada dalam cerita itu. Sehingga kita, waduh apa nih artinya, apa nih artinya, apa nih artinya, apa artinya. Lalu kemudian diartikan sendiri, sesuka-sukanya sendiri. Karena saya mencari dari berbagai sumber, ini gak terlalu banyak dibahas. Jadi khotbah saya gak panjang. Amin Bapak Ibu. Tapi nanti saya akan kesaksian panjang dan lebar. Biasa, kalau khotbah saya pendek pasti kesaksiannya panjang. Kalau khotbah saya panjang berarti kesaksian saya sedikit. Gitu. Yang penting tidak lebih daripada 1 jam. 1 jam Pak, lama banget, 45 menit lah. Ini tawar-tawaran nih gitu kan. Setengah jam. Ya udahlah 37,5 lah gitu kan. Jangan gitulah sama langganan gitu kan. Nah ini mamon nih. Firman Tuhan aja ditawar-tawar gitu kan. Nah, jadi konteksnya pada waktu itu adalah kebiasaan waktu itu ada, kalau ada orang kaya yang duitnya banyak, ya siapa di sini orang kaya yang duitnya banyak? Ada? Nah, dia akan menunjuk seorang bendahara untuk apa? Mengelola uang dia yang banyak itu. Lalu bendahara ini akan mengelola dengan cara apa? Yang paling pertama adalah dia akan meminjamkan kepada orang-orang. Tapi bentuknya bukan hanya uang. Sorry, ini bicara harta. Jadi bukan hanya uang. Bicara juga tentang benda-benda, barang-barang yang dimiliki oleh orang kaya ini. Dalam rupa ya minyak, dalam rupa sembako lah. Jadi orang kaya ini banyak hartanya. Gak bicara hanya uang. Lalu dia meminjamkan kepada satu orang. Tuannya hanya meminta ya sekitar 20%. Lalu si bendahara dia punya wewenang untuk menaikkan. Jadi 30%, 40%, 50%. Tergantung sih bendahara ini. Tapi dia akan serahkan pokoknya nanti kepada tuannya dan 20%. Yang lebihnya buat siapa? Buat dirinya. Seperti itu. Enak ya? Orang seperti ini ya kerjanya ya. Dimodalin, suruh pinjemin, dibungain, dapat lebih gitu kan. Nah, asik kerja kayak gini gitu kan. Nah, suatu ketika Tuhan hanya bilang begini, ini si bendahara dipecat sama tuannya. Kenapa? Karena dia menghambur-hamburkan uangnya. Jangan dicari tahu. Maksudnya apa nih menghambur-hamburkan? Saya coba cari tahu. Maksudnya apa yang menghambur-hamburkan? Ya ini hanya sebuah cerita. Jadi jangan diambil semua poinnya. Jadi dia ketahuan menghambur-hamburkan uangnya. Lalu dia dipecat. Besok
kamu jangan kerja lagi di sini ya. Di situ. Lalu apa yang terjadi? Waduh, saya ini gak bisa ngapa-ngapain. Nyangkul gak bisa, motong rumput gak bisa, ngemis saya malu. Saya gak bisa kerja apa-apa selain jadi rentenir. Sebutnya rentenir kan ya. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Lalu dia berpikir, ya saya mengharapkan bantuan dari orang-orang yang pernah meminjam dari bos saya. Caranya gimana? Nah, kan bosnya kan minta 20%. Dia kasih 50%. Saya punya bos nih, A. Lalu saya kelola uangnya, saya kasih ke Pak Yogi. Pak Yogi pinjam, saya kasih bunga 40% ya. Pak Yogi nawar, ya udah 30%. Oke, 30% kan? Saya kasih ke Pak Femerio, ya kan? Pak Femerio saya kasih 40% ya. Pak Femerio nawar lagi, ya udah 35%. Saya kasih ke Pak Agus. Saya kasih ke Pak Daniel Amran. Kalau Pak Daniel Amran karena kelihatannya orang kaya banget nih, ya kan? Saya kasih 50%, ya kan? Dia tawar, udahlah 40%. Ya udah oke dah 40%, ya kan? Nah akhirnya apa? Saya datang ke Pak Yogi. Pak Yogi utangnya berapa kemarin? Sekian, 40% ya? 30%, saya kurangin ya. Utangnya Pak Yogi jadi 25% aja bunganya. Pak Femerio juga saya kurangin. Pak Agus juga saya kurangin. Pak Daniel Amran juga saya kurangin. Yang harus dibayar 40%, udah 30%-nya cukup ya. Cukup. Satu sisi, kewajiban saya kepada Tuhan saya bisa penuhi dengan pokoknya dan kembalian 20%. Saya masih dapat 5%, 10%, 10%, bahkan 20%. Benar? Nah, itu dalam bentuk keuntungan. Tetapi satu sisi, saya dapat apa? Hubungan baik dari Pak Yogi, Pak Femerio, Pak Agus, dan Pak Daniel Amran. Kan kamu sudah pernah saya tolong. Pasti kamu mau nolong saya. Dikit-dikit saya bilang, Pak Yogi saya butuh bantuan nih. Kan saya pernah nolong Pak Yogi. Oh iya. Pak Femerio saya butuh bantuan nih. Kan saya pernah nolong Pak Femerio. Oh iya. Pak Agus saya butuh bantuan nih. Kan saya pernah nolong Pak Agus. Oh iya. Pak Daniel saya butuh bantuan nih. Kan saya pernah tolong Pak Daniel. Oh iya. Semua bantu saya. Nah kemudian masuk ke slide saya. Perumpamaan ini sama sekali tidak berbicara tentang bahwa kita sebagai orang Kristen boleh tidak jujur. Atau membuat pembukuan double. Atau sebagainya. Sama sekali bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengatakan memuji bendahara yang tidak jujur. Lalu dikomentarin sebab anak-anak dunia ini bukan gambaran orang-orang percaya. Ini gambaran anak-anak dunia. Jadi Tuhan Yesus ketika memuji bendahara ini bendahara orangnya cerdik. Ini bendahara dia hebat. Tapi Tuhan Yesus memuji bukan sebagai orang benar. Sebagai anak-anak dunia. Jadi jangan begini, wah boleh dong saya berbuat curang ya kan. Yang penting kan gue cuannya banyak gitu kan. Bisa kasih gereja banyak gitu. Nanti dulu. Jadi ini gambaran dunia. Banyak orang menyalah artikan. Kemudian anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya. Daripada anak-anak terang. Anak-anak terang itu tulus. Tapi seringkali kurang cerdik. Anak-anak dunia cerdik tetapi tidak tulus. Nah Tuhan Yesus pernah mengajarkan kan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi dalam konteks ini Tuhan Yesus tidak berbicara tentang ketulusan. Dia bicara tentang kecerdikan. Benar gak? Anak Tuhan itu lebih cerdik. Tapi gak tulus. Anak Tuhan itu tulus tapi kurang cerdik. Bener gak? Bener ya? Anak dunia lebih cerdik tapi tidak tulus. Yang bagus adalah cerdik tapi tidak tulus. Karena cuannya banyak ya kan. Itu cuannya lebih banyak tuh ya kan.
Nah, kita anak Tuhan tuh harus cerdik ke situ. Tapi cerdik apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Nah, berikutnya cerdik di dalam bagian seorang yang bisa mengantisipasi, yang memiliki pandangan yang jauh. Khususnya dia bukan hanya hidup di dalam dunia sekarang ini. Suatu saat dia akan menghadap Tuhan. Suatu saat dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Artinya kita sebagai anak Tuhan harus cerdik. Gambarannya begini. Kalau si bendahara yang tidak jujur tadi, dia cerdik karena dia tahu masa kerjanya, jabatannya berakhir karena dipecat. Dan dia memikirkan bagaimana hidup saya nanti. Lalu dia berbuat yang tadi saya contohkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus cerdik. Yaitu apa? Kita gak selama-lamanya tinggal di dunia ini. Kita gak selama-lamanya hidup di dunia ini. Suatu hari kita akan berakhir masa kontrak kita di dunia ini. Akan berakhir masa hidup kita di dunia. Sekarang pertanyaannya, kita sudah mikirin gak bagaimana dengan hidup kita nanti? Lah si bendahara yang tidak jujur ini mikirin loh, gimana hidup saya nanti? Tapi di dunia. Nah, kita anak Tuhan harus mikirin nih, kalau kita berakhir hidup kita, bagaimana dengan kehidupan saya di dunia yang akan datang? Itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Cerdik yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada konteks ini adalah seperti itu. Bukan cerdik ngakal-ngakalin. Bukan cerdik simsalabim abragadabra. Jadi bukan cerdik bagaimana supaya saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Lah kalau anak dunia aja mikirin masa depannya di dunia ini, ya kita harus mikirin masa depan kita juga. Tapi bukan hanya di dunia, tapi di kehidupan kekal. Selanjutnya, kalau kita tidak bisa deal dengan benar terhadap uang, harta, kekayaan, kita tidak usah berharap untuk melayani Tuhan di dalam perkara yang lebih besar. Uang, harta, kekayaan, itu urusan paling kecil, paling tidak penting, paling rendah. Kalau dalam urusan ini kita gagal, kita gak usahlah muluk-muluk berkata cinta Tuhan, mau berkorban, mau mati-matian buat Tuhan. Kalau bahasa sekarang anak muda mau gila-gilaan buat Tuhan. Tapi karena gak tulus jadinya gila beneran nanti. Semua ya omong kosong lah. Karena urusan uang itu hal yang paling kecil, paling rendah. Urusan harta, urusan kekayaan itu hal yang paling rendah, paling kecil. Menurut Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa maksudnya bersahabat dengan Mamon? Sederhananya di sini tuh siapa yang memperbudak siapa? Siapa yang dipakai oleh siapa? Siapa yang menginstrumentalize siapa? Yang mengatur siapa? Kita harusnya dipakai oleh Tuhan. Lalu kita sendiri memakai uang. Tetapi dalam kehidupan manusia, manusia dipakai oleh uang. Lalu kalau bisa, kita memperalat dan memakai Tuhan untuk uang kita, untuk harta kita. Jadi bersahabat dengan Mamon, kita maksudnya kita harus bisa menjadi tuan. Kita harus bisa mengatur. Kita harus bisa mempergunakan. Kita harus bisa mendayagunakan harta kita sebaik-baiknya. Untuk siapa? Untuk kepentingan Tuhan. Jadi bukan kita yang malah diperbudak, malah diberalat, malah dikuasai, malah diatur oleh uang kita. Ya, saya mendapatkan satu gambaran yang tepat kemarin ketika panitia mengadakan jambore anak muda dan pemuda dan anak. Mereka memberkati. Mereka tidak berjalan dengan apa? Berapa uang yang ada? Lalu kita sesuaikan acaranya.
Tidak. Tapi bagaimana Tuhan menggerakkan mereka, bagaimana Tuhan memberikan hikmat pada mereka, seperti apa acara yang harus dijalankan, mereka jalan. Sekalipun duitnya belum terkumpul. Dan masih kurang. Pada awalnya mereka ya kurang banyak pasti. Dan luar biasanya, saya sampai terharu kenapa? Pak Manu, saya cerita sama Pak Manu aja nih. Saya sampai gadein mobil saya untuk mulai acara ini. Kenapa? Karena waktu hari H itu uang untuk sound belum dibayar. Saya gadein mobil saya, bayar. Puji Tuhan ada yang sumbang. Lebih, langsung saya tebus mobil saya. Seperti itu. Jadi dimulai dari orang yang rela, yang tidak terikat, yang tidak takut kehilangan hartanya. Dan saya jadi saksi loh. Saya merasakan bagaimana, Tuhan melawat anak muda itu. Memang jadi pertanyaan waktu kami pulang. Terus setelah mereka di rumah, lalu mereka kembali kepada kehidupan mereka. Bagaimana? Mereka harus dimuridkan. Jangan sampai nanti mereka kembali lagi. Itu. Jadi yang bisa kita kerjakan tuh banyak loh. Untuk memberkati. Orang tua, dari lansia, orang tua, anak muda, teens, sampai anak-anak. Banyak yang bisa kita kerjakan untuk memberkati mereka. Bahkan boleh bilang kekurangan orang-orang yang mau mengerjakannya. Apalagi yang mau membiayainya. Kok Anton langsung japri ke saya. Wah, Pak Gem, ini bisa nih kita jalankan. Saya bilang bisa saja. Bisa saja. Nggak ada yang nggak bisa. Sekarang siapa yang mau bergerak dan siapa yang mau mendanai, itu aja. Pasti bisa, saya bilang gitu. Tapi kalau memang Tuhan suruh, jalan aja, nggak usah mikir-mikir. Dalam arti kata, nggak usah ragu. Tapi pertanyaannya Tuhan suruh atau tidak? Minggu lalu saya berkhotbah tentang begini. Kadangkala kita disuruh oleh Tuhan, tapi kita tidak mau bergerak. Tapi kadangkala kita bergerak tanpa disuruh oleh Tuhan. Dua-duanya nggak pas. Yang pas adalah kita disuruh oleh Tuhan dan kita bergerak. Pasti Tuhan akan menyediakan. Nah, kadangkala atau seringkali pelayanan bergerak tanpa disuruh oleh Tuhan. Kenapa? Karena mau-maunya sendiri. Selanjutnya, kutipan dari Agustinus yang sangat terkenal mengatakan begini. Ada beda antara orang benar dan orang jahat, yang fasik dan yang benar. Orang yang benar, orang yang baik itu mempergunakan harta, barang-barang yang ada di dalam dunia ini untuk menikmati Tuhan. Yang dinikmati itu oleh Tuhan. Jadi artinya begini, orang baik, orang benar mempergunakan semua hartanya, semua barang milik kepunyaannya untuk apa? Untuk menikmati Tuhan. Artinya untuk dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk dia bisa intim dengan Tuhan. Untuk dia bisa dekat dengan Tuhan. Untuk dia bisa selalu terhubung dengan Tuhan. Hartanya dipakai. Dan itu juga dinikmati oleh Tuhan. Bukan hanya kita yang menikmati. Contohnya. Ya saya harus real ya. Dan kasih contoh yang ada aja. Saya sudah beberapa gereja lah yang saya datangi. Terutama yang gereja-gereja besar, kita bicara gereja besar. Yang begitu mewah. Sehingga semua jemaat bisa menikmati ketika ibadah. Tapi pertanyaannya, Tuhan nikmati nggak hal itu? Dengan gereja yang mewah itu, saya tidak menghakimi. Tapi pertanyaannya, Tuhan menikmati nggak hal itu? Lalu kemudian ada gereja kecil yang panas, gerah. Jemaat kurang bisa menikmati suasananya. Pertanyaannya,
Tuhan bisa nikmati nggak? Apakah Tuhan lebih menikmati gereja yang wah dari gereja yang tidak wah? Ya bulan lalu saya kesempatan pergi ke Kalimantan Tengah. Itu yang cukup terpencil lah. Nah, kemudian saya kumpul dengan gembala-gembala. Ada seorang gembala yang masih muda, umurnya 36 tahun. Orang Jawa lagi, orang Boyolali. Ketika ditanya, kami tanya, kenapa kok bisa ke Kalimantan? Karena waktu dia bekerja, dia tergerak, dia terpanggil untuk dia melayani Tuhan. Lalu dia sekolah Alkitab. Setelah sekolah Alkitab, dia minta diutus ke Kalimantan Tengah. Saya yakin ini dari Tuhan. Kenapa? Karena Kalimantan Tengah loh. Tempatnya terpencil. Dan benar, dia cerita. Untuk dia datang hadir ke acara SMD, sidang majelis daerah, dia harus naik motor 14 jam dari tempatnya. Dan dia bawa istri dan anaknya. Mending motornya motor bagus. Ya kan? Kayak motornya Bernie gak ada di sini ya. Atau Kawasaki 175 ya. Ini motornya apa? Motor Beat. Honda Beat, boncengan bertiga. Bahkan dia cerita kami sempat jatuh 2 kali Pak. Waktu keluar dari pedalaman karena licin. Waktu lewat jalur pertambangan. Karena jalur pertambangan itu licin ternyata jalannya. Hah? Saya dengerin. Saya pikir, saya mampu gak ya kayak gini? Kalau sekarang rasanya gak mampu. Saya mikirin saya bawa bugem dan Fora naik motor Beat jalan 14 jam. Waduh, gak sanggup lah. Terus saya berpikir begini. Kita sering bicara tentang hamba Tuhan besar. Kenapa hamba Tuhan besar disebut? Karena jemaatnya banyak, karena gerejanya besar. Mungkin karena badannya besar juga. Dan yang pasti hartanya banyak. Ya kan? Itu pendeta besar. Pertanyaan saya, apakah ini pendeta besar karena hal itu? Lalu saya berpikir begini, Tuhan, menurut Tuhan, hamba Tuhan ini, dia pendeta besar gak? Buat saya, dia lebih besar daripada pendeta besar yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam pedalaman, dia selama 3 tahun, dia melayani sendiri, lalu dia menikah dengan wanita setempat, lalu dia mulai menginjil, dia mulai membuka gereja, dan sekarang jemaatnya sudah 100. Saya bilang ini pendeta besar. Paling tidak di hadapan Tuhan dan di hadapan saya. Pendeta besar. Kemudian kita lanjutkan kutipan dari Agustinus. Tetapi orang fasik, orang jahat, berusaha untuk mempergunakan Tuhan supaya ia boleh menikmati barang-barang di dalam dunia ini. Tujuan dia yang paling tinggi adalah bagaimana dia menikmati uang, menikmati barang-barang di dalam dunia ini. Lalu Tuhan instrumentalize atau diatur-atur atau dikondisikan seperti itu. Itu bedanya orang benar dengan orang tidak benar. Kita mempergunakan harta kita untuk kepentingan Tuhan dan juga Tuhan menikmati. Kita menikmati, Tuhan juga menikmati. Tapi orang jahat mempergunakan Tuhan untuk dia bisa beroleh harta dan dia nikmati sendiri hartanya. Saya persingkat. Next. Next lagi. Next. Nah, oke. Kalau kita tidak setia di dalam perkara ini, yaitu tentang harta, maka kita sulit untuk setia dalam perkara-perkara yang besar. Tadi Tony bilang, kalau orang yang tidak setia dalam perkara kecil, dia nggak akan setia dalam perkara besar. Kalau orang yang tidak bisa dipercaya untuk perkara kecil, dia tidak akan bisa dipercaya untuk perkara yang besar.
Ada orang bilang saya akan melayani Tuhan. Tidak apa-apa, saya bisa korban waktu. Tetapi kamu jangan bicara tentang kredit card dan dompet saya. Jangan, kamu harus tahu saya sedang struggle. Wah, begini, begitu, begini. Saya ini punya banyak tanggungan. Wah, gini. Jadi, banyak orang yang berbicara, dia mau melayani, dia mau berkorban, dia mau komit, dia mau submit. Tapi jangan bicara tentang uang saya, harta saya. Yang satu itu jangan dikotak-katik. Yang lainnya boleh. Pertanyaannya, apakah orang yang seperti ini orang yang bisa dipercaya untuk melayani pelayanan yang semakin besar, dan semakin besar? Ya, jawabannya tentu kita sudah tahu. Paulus berkata kok, kalau orang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, pasti gak akan dipercaya dalam perkara besar. Kalau orang gak bisa menang dalam perkara kecil, pasti gak akan menang dalam perkara besar. Karena segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Termasuk juga dosa. Sekecil apapun dosa harus dibereskan. Jangan tunggu besar dulu. Gak beres-beres. Next, tidak akan mungkin ada lompatan kepada perkara-perkara besar. Ya kalau itu mungkin, Alkitab itu langsung salah. Orang yang tidak biasa dari hal sederhana, lalu mendadak dia bisa berhasil dalam hal yang luar biasa. Mungkinkah kalau setiap hari kita latihan berantakan, ya jadi gini, ilustrasinya gini. Kita mau juara, tapi kita gak pernah latihan. Kita mau juara, tapi latihannya seadanya. Kita mau juara, tapi gak mau berusaha. Mungkin gak jadi juara? Mungkin. Tapi dengan cara apa? Nyogok, ya kan? Atau minum apa namanya itu? Doping. Mungkin aja. Tapi dengan cara yang salah, kita melanggar aturan. Tapi prinsipnya nggak akan mungkin. Makanya kemarin waktu pas pertemuan seluruh pengerja, ada satu statement yang selalu saya pegang dari dulu, dari waktu saya SMA. Ketika pertama kali saya baca statement ini, yaitu apa? You must have 100% preparing for 100% victory. Ini yang nulis ini adalah mentor saya, yaitu Douglas MacArthur. Itu jenderal Amerika tuh. Dia berkata, kita harus punya persiapan 100% untuk memperoleh kemenangan 100%. Kalau persiapan 80%, kemenangannya 80%. Nggak mungkin. Kecuali perkara rohani yang Tuhan izinkan. Di situ. Di saat kita tidak mampu, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita. Next. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mereka akan belajar untuk setia dalam perkara yang sederhana. Kalau kita tidak setia dalam perkara hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Harta yang tidak kelihatan didahului dengan harta yang kelihatan. Yang kelihatan itu urusan yang lebih sederhana, urusan yang lebih mudah untuk taat. Lalu setelah itu kita taat di dalam hal yang kelihatan, kita bisa taat di dalam hal yang tidak kelihatan. Jadi ujian iman kita, ujian ketaatan kita kepada Tuhan adalah ujian ketaatan kita dalam hal-hal duniawi. Dalam hal ini harta. Kalau kita nggak menang dalam hal harta, maka kita nggak akan menang dalam hal rohani. Dan banyak hamba Tuhan jatuh dalam hal ini. Saya sedikit kasih informasi, ya mungkin ini berita nggak enak. Ada satu sinode, bukan GBI, yang mereka harus mengadakan munaslup, musyawarah luar biasa. Kenapa? Karena ketua sinodenya korupsi. Dan baru-baru ini juga saya mendengar, ya di GBI masih ada. Ya gembala-gembala, pejabat-pejabat yang gunakan atau menyelewengkan harta, dalam hal ini uang yang ada. Kenapa?
Karena mereka belum menang dalam hal itu, dalam hal uang. Next. Saya percepat karena ada 22 slide. Tapi saya percepat saja. Next. Maksud dari pengajaran Kristus dalam pasal ini adalah untuk menyadarkan dan mendorong kita semua untuk memanfaatkan dunia ini tanpa menyalahgunakannya. Hal ini berarti mengelola semua milik kita dan kegunaannya sedemikian rupa sehingga menyelamatkan kita. Dan bukan untuk melawan kita di dunia yang lain atau dunia kehidupan kekal. Dan ini bergantung dari bagaimana kita memanfaatkan milik kita sekarang ini di dunia. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Saya lewati beberapa slide karena tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah kecerdikan tidak selalu berarti baik. Ya. Jadi jangan selalu menganggap cerdik itu pasti baik. Karena ternyata orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Kita harus satu tulus. Kedua, juga harus cerdik. Tapi cerdiknya bukan cerdik ala dunia. Yang kedua, setiap kita harus bisa mempergunakan uang, harta, kekayaan untuk kebaikan dan bagi kerajaan Allah. Jadi harta yang kita miliki harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, prioritas pertama adalah untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pekerjaan kita. Untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan kerajaan kita, keluarga kita, diri kita. Itu yang paling penting. Saya pernah ajarkan beberapa tahun yang lalu di sini. Kalau pengeluaran kita lebih banyak untuk diri kita, kesenangan kita, hobi kita, apapun itu, daripada kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu salah. Saya nggak bilang dosa ya, karena saya tidak mau menghakimi, tapi itu salah. Kita bisa keluar uang banyak untuk hal-hal yang bukan rohani, kesenangan, hobi, dan macam-macam. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kita berhitung. Hitung-hitungan. Dan akhirnya kita ambil yang terendah hitungannya. Yang ketiga, uang atau harta atau kekayaan tidak dapat membeli keselamatan dan kehidupan kekal. Ingat, seberapapun banyaknya uang kita, gak akan bisa membeli keselamatan. Gak akan bisa membeli kehidupan kekal. Gak akan bisa menyogok untuk kita bisa masuk surga. Seberapapun banyaknya uang kita yang ada pada kita sekarang ini. Tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan, kehidupan kekal. Bayar gak? Gratis. Tapi kita gak mau. Banyak orang yang gak mau. Dikasih gratis. Gak mau. Yang keempat, jika kita tidak dapat menang atau dipercaya terhadap uang, harta kekayaan, dapat dipastikan kita tidak akan menang atau dipercaya atas perkara lainnya. Kenapa kehidupan saya begini-begini aja? Kenapa pelayanan saya begini-begini aja? Ya karena kamu belum menang dalam hal keuangan. Sehingga kamu tidak bisa lagi dipercaya untuk hal yang lebih lagi. Yang terakhir, kita tidak dapat mengabdi melayani Tuhan atau kepada uang, harta, kekayaan. Maksudnya begini, kita nggak bisa bersamaan mengabdi Tuhan dan juga mengabdi kepada mamon. Kita nggak bisa satu sisi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, satu sisi kita menyembah, memuji harta kekayaan. Kenapa? Pada akhirnya kita pasti akan memilih, saya lebih fokus, lebih prioritas kepada yang mana. Kalau kita adalah orang yang benar, kita menyembah Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Dan harta itu Tuhan akan titipkan kepada kita. Jadi jangan ngoyo untuk cari-cari. Tuhan akan percayakan titipan kepada kita. Itu asal kita bisa menang dalam perkara ini. Nah, saya tutup dengan bukan kesaksian ya, tapi
hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama gini, sekarang ini banyak bertentangan tentang persepuluhan. Saya harus bicara. 2 bulan lalu saya bicara dengan para pria-pria yang ada di Kompi. Ada Ko Albert, ada Ko Irwan, ada Pak Hermanus, Pak Hermansyah, siapa lagi itu Pak Jimmy. Ya. Kita bicara. Salah satunya bicara tentang ya keuangan gereja. Jadi dasar persepuluhan sekarang yang kita jalankan ya itu bukan lagi mengambil dari kitab suci manapun. Dasarnya memang ada dalam kitab suci. Tapi persepuluhan yang sedang kita jalankan saat ini itu dasarnya adalah konsili ekumene yang diadakan. Tahunnya saya lupa tuh. Tahun berapa tuh, Tong? Sister Vena tahun berapa tuh? Waktu itu pernah diajarkan oleh Pak Sigor, kalau Bapak Ibu ingat. Dasarnya adalah konsili ekumene. Yang menyatakan persepuluhan masih dijalankan. Tapi bukan persepuluhan yang sama dengan yang dijalankan oleh orang Israel. Persepuluhan yang dimaksud adalah apa? Persepuluhan ini adalah dana yang akan dipakai untuk operasional gereja. Karena gereja non-profit. Gereja bukan perusahaan. Jadi jangan lagi pikir ayat yang mana, ini yang mana, itu yang mana. Enggak. Dan persepuluhan yang kita jalankan bukan masuk ke kantong gembala. Masuk ke rekening saya sih, bukan kantong gitu kan. Tapi hanya sepersekian gitu loh. Sifatnya hanya gaji. Saya menerima gaji tempat ini. Dan tidak besar. Kemarin saya ditanya oleh hamba Tuhan di sana. Mereka pikir saya gajinya gede di Jakarta. Saya sebut gaji saya. Hah? Mereka kaget. Gedean gaji kami Pak yang di daerah gitu kan. Ya karena mungkin mereka masih berprinsip perpuluhan itu lebih banyak dikasih kepada gembala kan. Di situ. Jadi persepuluhan yang kita jalankan adalah untuk operasional gereja. Kalau saya bahasakan dalam bahasa saya, iuran sebagai anggota gereja. Iurannya besarnya seberapa? Besarnya minimal 10% dari pendapatan setiap bulan. Kalau mau kasih lebih, boleh. Mau kasih kurang, juga terserah. Karena tidak dipaksa. Itu sederhananya. Bicara mengenai kesaksian pribadi dari saya begini. Ketika saya bekerja, lalu saya menjadi full timer. Itu sangat memprihatinkan. Saya masih simpen loh. Slip gaji saya pertama waktu jadi full timer di gereja ini. Saya mau bingkai dan saya mau museumkan gitu. Mau tahu angkanya berapa? 1,5 juta. Jadi tidak ada 1/4 dari gaji saya waktu saya bekerja. Tapi saya hidup sampai sekarang loh. Punya anak 2 loh. Ya kan? Dan kami gak menderita kan hidupnya kan. Di situ. Tapi begini, ceritanya begini. Waktu itu saya sedih. Saya doa sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sekarang saya gak bisa ngasih banyak lagi buat pekerjaan Tuhan. Karena gaji saya cuma sekian. Kalaupun perpuluhan hanya sekian. Gitu. Tapi waktu itu Roh Kudus bicara dalam hati saya dan buat saya menangis gak berhenti-berhenti. Saya ini dulu kumpulin dulu tenaga nih. Roh Kudus bilang begini sama saya. Kamu memberi lebih banyak daripada yang dulu. Oh, masa sih? Dulu saya bisa ngasih juta-jutaan, sekarang saya hanya ngasih ya 100-200 ribu sebulan. Tapi Tuhan bilang sekali lagi, kamu memberi lebih banyak. Saya mikir, apa ya? Tahu apa yang saya dapatkan? Roh Kudus bicara begini. Dengan kamu melepaskan hak kamu. Kamu melepaskan pekerjaan kamu jadi full timer. Melayani Tuhan sepenuh waktu. Dari gaji kamu yang sekian dulu, jadi sekian. Kamu lebih memberi banyak. Kenapa? Karena pengorbanan yang kamu lakukan. Jadi kamu membeli berkali-kali lipat dari perpuluhan saya yang dulu. Lebih banyak gak? Saya nangis loh. Saya begini, oh Tuhan begitu luar biasa. Dia gak hitung-hitungan.
Dia gak hitung-hitungan. Saya memberi sedikit karena memang saya mendapatkan sedikit. Waktu saya dapat banyak, saya masih banyak. Tapi sekarang Tuhan gak bilang saya memberi lebih sedikit. Saya memberi lebih banyak dengan apa? Kamu melepaskan hak kamu mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi full timer dengan gaji yang sekian. Dan Tuhan menghargai itu. Artinya apa? Berapapun yang kita beri buat Tuhan, Tuhan menghargai itu. Dan Tuhan gak pernah hitung-hitungan. Buktinya apa? Buktinya tahun 2013 saya jadi full timer dengan gaji 1,5 juta. Saya bisa hidup sampai sekarang. Malah lebih gemuk dari dulu. Kayaknya lebih makmur dari dulu. Anak saya bisa selesai kuliah. Saya mau kuliah S2 lagi gak mau, belum mau dia. Anak yang satu juga bisa kuliah seperti sekolah di sekolah kakaknya dulu. Bilingual ya. 2 bahasa. Wah, akhirnya bahasa Inggrisnya lebih jago daripada saya. Karena memang saya gak jago bahasa Inggris. Tapi saya bisa hidup. Jadi saya mengencourage Bapak Ibu semua untuk apa? Ayo kita miliki hati yang mau memberi. Seberapapun yang kita beri buat pekerjaan Tuhan, Tuhan menghargai. Dan jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ingat, kita sudah dikasih gratis untuk keselamatan dan untuk hidup kekal. Kita sudah dibayar hutang-hutang kita oleh Tuhan di kayu salib. Dan Tuhan masih terus berkati kita sampai hari ini. Makanya jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayo kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Bisa melalui gereja ini, bisa melalui langsung. Tapi yang jelas gereja ini itu bisa berjalan karena Bapak Ibu memberi untuk gereja. Dan ya, kita harus menang dalam perkara kecil ini. Dalam perkara uang, harta. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mempercayakan kita lebih besar lagi. Dalam perkara-perkara keuangan dan perkara yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan. Meneguhkan kami, menguatkan kami. Bahkan juga menegur kami Tuhan. Engkau sudah membeli kami dan harganya sudah lunas. Dengan harga yang sangat mahal. Di kayu salib. Membeli, menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Hutang-hutang dosa yang kami perbuat. Dan Engkau sudah tebus. Dan Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Keselamatan, kehidupan kekal, gratis. Engkau tidak pernah menuntut kami. Engkau tidak pernah memaksa kami. Bahkan untuk kami memberi, Engkau menyebutnya sebagai persembahan. Bukan sebagai kewajiban. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kepada kami harta. Engkau sudah mempercayakan kepada kami harta yang saat ini ada pada kami. Untuk kami kelola dan untuk kepentingan Engkau ya Tuhan. Untuk kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Karena harta kami tidak bisa membeli keselamatan. Harta kami tidak bisa membeli kehidupan kekal. Tapi Engkau sudah memberikan pada kami secara gratis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali. Untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu. Menjadi pelayan-pelayan-Mu. Yang melayani dengan setulus hati. Sepenuh hati. Dan kami tidak dikuasai oleh harta kami. Melainkan kami yang menguasai harta kami. Kami tidak diatur oleh harta kami. Tetapi kami yang mengatur harta kami. Yang mengelola harta kami. Untuk kepentingan Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami pasti tidak akan pernah kekurangan. Firman-Mu berkata dalam Amsal. Ada orang yang banyak memberi. Tetapi semakin kaya. Tapi ada orang yang berhemat begitu rupa. Malah bertambah miskin. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami, harta kami bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan
Sungguh untuk menerima besar perjamuan kudus. pengorbanan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum dapat hostin anggur bisa angkat tangan? Adakah Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan hostin anggur bisa mengangkat tangan agar bisa dilayani oleh pekerja siang hari ini? Semua sudah terima? Kita mau siapkan hati kita. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang hadapan kita. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib melalui putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus, menghapuskan dosa-dosa kami dan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami ya Tuhan, dan mempercayakan pelayanan yang saat ini kami emban ya Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan Tuhan, supaya ketika kami memakannya dan meminumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin diperdamaikan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudari, mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang ada tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Nya. Kami menaikkan pujian kami Tuhan, hormat kami, sembah kami bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karya-Mu yang sempurna, hormat-Mu yang selamatkan kami, tinggikan benarkan kami, ku diampuni, ku dilayakkan oleh darah-Mu. Tuhan, Kau menjadikan setiap kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih
bagimu. Di atas bagimu Kami naikkan sembah, Yesus, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagi padamu yang selamatkan kami. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan untuk kasih-Mu Tuhan. Dan kami berkomitmen untuk kami terus mengasihi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, milik kami Tuhan. Harta, benda, apapun itu Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mohon kerjasama Bapak Ibu Saudara untuk jangan membuang sampah sembarangan. Ada petugas yang melayani Bapak Ibu Saudara untuk musnahkan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji dan syukur hanya bagi Allah kita, sumber kehidupan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita diberikan kesempatan sebentar untuk memberikan yang terbaik, ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mengambil bagian yang terbaik hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami akan membawa ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan ini Tuhan kami berikan hanya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah bisa dikelola bagi gereja kami, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena Tuhan telah memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Semua yang siap memberikan yang terbaik sebagai persembahan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pastikan lihat ke kanan kiri, adakah jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali Bapak Ibu Saudara? Lihat kanan kirinya ya. Ya, mungkin ada yang malu ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang di GB Sungai Yordan Roksimas. Atau Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming atau video taping yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat bergabung di gereja kami di GB Sungai Yordan Roksimas. Mari kita bawa jiwa-jiwa lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita menangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman info sepakat. Shalom jemaat terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Esther, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Joshua Berni. Kami ajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap Sabtu pukul 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Kompi bulan Juli akan diadakan dengan format group support dengan tema isu seputar politik dan ekonomi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Niko Yehezkiel, Eskom MM. Komunita bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 10 dengan tema Wanita yang Melayani Seperti Kristus dengan pembicara PDP Justina Madia M. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Ani. SHDR atau Seminar Hidup dalam Roh akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 dan Minggu 20 Juli 2020. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti SHDR dapat mendaftarkan diri ke Ibu Ani. Baptisan bulan Juli akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 dan pengarahan akan dilaksanakan pada tanggal 26. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Setiap kita punya kesempatan. We will never start if we always think too big. Ketika kita mau mulai sesuatu, start small. Saya lahir dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Saya sempat putus sekolah saat masih SD. Saat ini, saya bekerja di salah satu multinational company. Saya pada masa muda berhadapan dengan dilema pilihan hidup untuk masa depan saya dan bagaimana saya akhirnya dapat memutuskan pilihan hidup saya. Saya adalah seorang akuntan dan juga konsultan pajak. God is really serious about our life. Jadi nggak boleh ada jemaat berkata, saya nggak bisa apa-apa. Saya hidupnya emang begini. Saudara menghina Tuhan.
Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa selesai ibadah kita bisa berfellowship. Di samping parkir ada UMKM dan pastikan sama-sama jangan pulang buru-buru Bapak Ibu Saudara. Bisa berfellowship bareng-bareng, bisa saling mengenal, bisa saling membangun agar gereja kita makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kami undang para generasi-generasi muda untuk boleh memasuki ruang ibadah. Bapak Ibu Saudara mohon kesediaan yang boleh kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Selamanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita mengarahkan tangan kita kepada generasi muda di gereja kita, baik itu sekolah minggu maupun teens. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada generasi muda di gereja ini. Dari anak-anak sekolah minggu dan juga teens Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka di dalam tumbuh kembang mereka. Baik secara fisik, secara mental maupun secara rohani. Biarlah sejak kecil Tuhan, mereka sudah dapat menangkap perkara-perkara rohani yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga hidup mereka takut akan Tuhan. Dan mereka berhasil dalam sekolah mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan yang terus menyertai. Tuhan yang memberikan kesehatan, tumbuh kembang yang sempurna. Dan juga Tuhan yang memberkati orang tua mereka. Baik dengan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Tuhan yang menyediakan, menyiapkan masa depan anak-anak ini Tuhan. Dan mereka akan terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berhasil dalam segala hal yang mereka kerjakan dalam sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudari, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu.
apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa.